إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyar hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun yang lalu, 1 tahun sampai saat ini masih belum menampakkan gejala kapan hal ini berakhir. Tapi kita yakin bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Karena di dalam sejarah peradaban manusia tidak ada satu pandemi yang terus menerus. Tapi pasti akan ada akhir. Dalam masa pandemi inilah marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, kesolehan kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil kita. Banyak dari saudara-saudara kita yang kemarin masih bercengkrama, masih bisa bersenda gurau, tapi mendadak mereka akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siap sedia dipanggil oleh Allah kapanpun, dimanapun juga. Para hadirin sekalian, ketakwaan kepada Allah sudah tentu pasti akan membawa keberuntungan bagi kita sekalian. Baik di dunia sampai di akhirat nanti. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Tema khutbah pada kali ini masih tetap pada tema hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Hijrah secara etimologi itu adalah perpindahan. Perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Burung-burung berhijrah, manusia juga berhijrah. Dan hijrah adalah merupakan perilaku dari para nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam berhijrah dari surga menuju ke bumi. Nabi Musa berhijrah dari Mesir menuju ke Ardul Muqaddasah di Yerusalem, di Palestina. Begitu juga Nabi Ibrahim berhijrah dari Ur Kildan di Irak Selatan menuju ke Palestina. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berhijrah. Tapi kenapa Nabi itu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah? Yang harus kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disodori oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki masyarakat jahiliyah yang sudah amburadul baik dari segi akidah maupun dari segi akhlak.
Nabi disodori untuk membenahi satu bangunan yang runtuh, bangunan kemanusiaan yang sudah runtuh. Ini adalah merupakan salah satu pekerjaan berat, pekerjaan yang sangat berat. Bagaimana Nabi bisa membenahi masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka menikmati menyembah kepada berhala. Mereka peminum, pemabuk, pezina, pemakan harta riba, pemakan harta yatim. Mereka yang menzalimi kepada kaum perempuan. Ini adalah merupakan tugas Nabi yang demikian berat. Oleh karena itu, begitu Nabi mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan kemudian Nabi diperintahkan untuk bangkit untuk menyiarkan agama Allah melalui firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nabi lalu memulai dakwahnya pertama-tama dengan diam-diam. Setelahnya sekitar 3 tahun, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terus terang, secara terang-terangan. Pada saat itulah Nabi menghadapi berbagai macam tantangan, baik yang kecil maupun yang besar, tantangan yang berat. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka orang kafir tidak ingin status quo yang mereka nikmati saat ini akhirnya terusik dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan membawa satu ajaran yang dahulu pernah dibawakan oleh para nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berbagai macam rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya itu adalah mereka diisolir oleh orang Quraisy selama 3 tahun. Orang Quraisy membuat satu perjanjian, membuat satu keputusan bersama bahwa orang Quraisy tidak boleh bercengkrama dengan orang Muslim. Orang Quraisy tidak boleh membeli dagangannya orang Muslim. Orang Quraisy tidak boleh mengawini keluarga-keluarga orang-orang Muslim. Ini adalah sama saja dengan membunuh kaum muslimin secara pelan-pelan. Akhirnya para nabi dan para sahabatnya berkerumun di secelah di antara 2 bukit. Keluarga Nabi dari Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib, mereka berkumpul. Mereka tidak bisa memakan apapun karena rezeki mereka itu sudah tertutup oleh isolasi yang demikian kejam dari orang-orang musuh. Beruntunglah Nabi mempunyai seorang istri yang sangat patuh, Siti Khadijah alaihissalam. Siti Khadijah yang merupakan saudagar kaya, kalau malam selalu mengirimkan makanan-makanan buat Nabi dan para sahabatnya. Banyak di antara para sahabat yang akhirnya harus menemui kematian, seperti yang diderita oleh Sumayyah. Sumayyah seorang perempuan ditombak di perutnya itu. Ammar ibn Yasir juga demikian. Akhirnya Nabi selaku pemimpin kaum muslimin merasa bertanggung jawab. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Maka berhijrahlah beberapa orang, 15 orang menuju ke Habasyah di Ethiopia. Karena Nabi mendengar bahwa di Ethiopia itu ada seorang raja yang adil dan tidak akan menzalimi orang yang meminta perlindungan kepada mereka. Ternyata ini adalah merupakan tantangan, rintangan dan siksaan yang demikian kejam dari orang-orang musyrikin dari Quraisy ini. Nabi sendiri akhirnya juga hijrah ke Taif. Di Taif Nabi bertemu dengan seorang yang bernama Adas yang berasal dari negeri Nainawa di negeri Irak di sana.
Adas akhirnya masuk Islam, dan ini adalah merupakan hasil daripada perjuangan Nabi di Taif. Tapi Nabi tidak bisa masuk lagi ke Mekah. Tapi beruntung ada orang yang bersedia untuk menjadi penjamin kehadiran Nabi di Mekah ini. Tekanan kepada kaum muslimin tidak pernah berhenti. Untunglah Nabi pada setiap bulan haji, banyak di antara orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib datang untuk melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Nabi mengajak kepada mereka, orang-orang dari Yathrib, untuk masuk ke dalam Islam. Pada pertama yang masuk ke dalam Islam jumlahnya sekitar 12. Tapi setelahnya itu bertambah banyak. Akhirnya setelahnya itu Nabi masih menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kapan harus berhijrah itu. Akhirnya pada satu waktu Nabi bersama dengan Abu Bakar pergi menuju ke Madinah. Masuk terlebih dahulu ke dalam Gua Thaur, menuju ke Yaman terlebih dahulu untuk mengecoh kepada kaum musyrikin apabila mereka itu akan menguntit Nabi dan Abu Bakar itu. Disitulah keimanan Abu Bakar itu teruji. Pada saat itu Abu Bakar merasakan bagaimana kecemasan apabila yang meninggal itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka sudah habis dakwah Islamiyah. Oleh karena itu Abu Bakar memberanikan diri untuk masuk ke dalam Gua Thaur. Abu Bakar tidak memperbolehkan Nabi masuk ke dalam Gua Thaur. Biarlah kalau seandainya aku yang terkena gigitan ular ataupun terkena sentupan kalajengking, biarlah aku yang mati terdahulu. Tapi yang penting Nabi itu tidak. Akhirnya orang Quraisy datang menuju ke Gua Thaur itu, dan hampir saja mereka menemukan Nabi dan para sahabatnya kepada Abu Bakar. Pada saat itulah Abu Bakar merasa bergetar. Akhirnya Nabi dengan penuh ketenangan, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah merupakan salah satu ujian. Dan setelahnya itu Nabi berangkat menuju ke Madinah, dan di sanalah orang-orang Ansar sudah bersiap-siap untuk menerima kehadiran Nabi, karena mereka sudah semakin banyak. Begitu orang yang dibai'ah di Aqabah pertama ataupun Aqabah yang kedua di Mekah, di tanah Mina, akhirnya mereka menunggu kehadiran Nabi ke Madinah. Pada saat itulah mereka menyambut kehadiran Nabi, kedatangan Nabi dan Abu Bakar dengan bersorak-sorak, dengan sukacita. Ada riwayat mengatakan bahwa itulah tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ba'da lillahi ta'ala. Para hadirin sekalian, keimanan kepada Allah itu adalah modal yang sangat berarti dalam kehidupan umat manusia. Tanpa keimanan, kehidupan tidak ada artinya sama sekali. Bahkan kalau seandainya la ilaha illallah itu ditimbang pada satu timbangan, satu sisi timbangan, kemudian bumi, langit, dan kekayaan yang ada di bumi ini dibandingkan dengan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itulah yang lebih berat daripada bumi seisinya. Kalau bumi seisinya ini adalah merupakan ciptaan Allah, merupakan benda-benda yang akan berakhir. Tapi la ilaha illallah itu adalah merupakan satu kalimat yang sangat berarti dalam kehidupan. Karena dengan la ilaha illallah merupakan pengakuan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah adalah merupakan pengakuan bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan bagi kita. Dengan la ilaha illallah itu adalah merupakan pengakuan bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu berisi berbagai macam hal yang berkaitan dengan nasib kita di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka para sahabat mau meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, meninggalkan
keluarganya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan semua apa yang mereka miliki. Kalau seandainya mereka ditanya oleh orang musyrikin, yang Quraisy yang menjaga mereka di perbatasan, mereka ditanya di mana kamu meletakkan harta bendamu. Kalau seandainya sudah ditunjukkan, silakan kamu gali di pojok sini. Di situ terdapat emas dan kekayaan mereka. Mereka mau. Amalah artinya emas. Emas bisa dicari kapan saja. Tapi keimanan ini adalah merupakan salah satu hidayah yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hal yang penting kita resapi lagi adalah bahwa para sahabat terdahulu mereka digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia yang mempunyai keimanan yang sangat tebal, yang sangat besar, keimanan yang dengan keimanan inilah akhirnya para sahabat yang pertama, yang al-awail, mereka itu sanggup untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Mereka berhasil menghadapi orang-orang Romawi, berhasil menghadapi orang-orang Parsi. Seakan-akan kadar pertama yang dididik oleh Nabi adalah seperti gelombang yang demikian besar. Dan gelombang itu akhirnya sampai terus beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sampai ke negeri kita, ke negeri Indonesia. Kalau seandainya bukan karena keteguhan hati orang-orang, para sahabat-sahabat itu, maka mungkin kita tidak akan bisa menikmati agama Islam yang kita cinta ini. Itu cara Allah Subhanahu wa taala itu menggembleng para sahabat-sahabat. Para hadirin-hadirat sekalian, apa yang kita persembahkan kepada Islam dalam kehidupan kita ini? Kalau para sahabat mereka telah mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan kepada Islam dengan harta bendanya, dengan jiwa mereka itu, dan mereka tidak takut oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalah yang bisa kita persembahkan kepada Islam? Yang penting kita menjaga keimanan kita dan para keluarga kita, agar jangan sampai mereka keluar dari jalur kebenaran itu. Sangat disayangkan bahwa ada di antara kita, di antara orang-orang Islam, yang mereka hanya karena tergiur kepada jabatan, tergiur dengan harta benda, mereka itu akhirnya keluar dari Islam. Mereka memandang bahwa agama itu tak ada artinya apa-apa. Mereka bisa hidup dengan mewah. Jadi mereka karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya memilih jalan kekafiran. Dan ini adalah merupakan satu perbuatan yang mereka pasti akan menyesal selama-lamanya. Berhitunglah bagi kita sekalian yang telah dilahirkan dari kedua orang tua kita yang sudah muslim. Mereka mendidik kita ke jalan yang benar. Oleh karena itulah, marilah kita bersama-sama mempertahankan keimanan ini sampai kapanpun. Keluarga kita harus kita jaga pula. Kita siarkan Islam kemana-mana melalui akhlak kita itu. Walaupun kita tidak bisa berceramah, tapi yang penting adalah suluk ataupun akhlak kita itu. Sehingga akhirnya masyarakat menemukan tentang keramahan Islam, kelembutan Islam, kebaikan Islam. Kalau kita bisa menyumbangkan wakaf untuk pengembangan Islam, itu adalah sangat bagus sekali. Menyumbangkan untuk anak yatim piatu, kemudian juga kita berbuat baik kepada siapapun juga, itu adalah merupakan andil kita kepada mereka itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala bil haqq basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti' Allah rasulahu faqad rashad wa man ya'si Allah rasulahu fala yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'an. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma sallu 'ala nabiyyikum nabiyyir rahmah ar-rahmatil muhda. Faqad amarakum bidzalika fi kitabil karim. Faqala 'azza min qa'il innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والمنكر سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.